Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita nggak cuma ngomongin Warren Buffett sebagai investor loh, tapi kita coba masuk ke cara berpikirnya lewat satu konsep yang mungkin Anda jarang dengar nih. Padahal ini penting banget buat memahami filosofinya soal kekayaan. Sumber kita kali ini kutipan dari biografi keren, The Snowball, tulisan Alice Schroeder. Kita fokus ke bagian yang membahas apa yang Buffett sebut check claim. Claim checks. Betul sekali. Check claim. Ini bukan istilah investasi biasa ya. Ini cara Buffett melihat keseluruhan ide ngumpulin harta itu. Jadi, lupakan dulu deh saham atau obligasi sebentar. Kita fokus ke gimana dia memaknai uang itu sendiri. Kayak potensi yang ditunda gitu. Oke, jadi misi kita kali ini bongkar filosofi unik di balik metafora check claim ini. Dan lihat gimana itu kayaknya membentuk hampir semua aspek hidupnya dia ya. Dari jas sampai rencana filantropi gedenya itu. Tepat. Konsep check claim ini intinya cara Buffett misahin antara nyari duit sama make duit. Buat banyak orang kan itu nyambung banget ya. Tapi buat Buffett, seperti digambarin di The Snowball, ada pemisahan yang jelas gitu. Akumulasi kekayaan itu yang ngumpulin check claim ini sebanyak-banyaknya. Yang intinya kan hak buat ngeklaim sumber daya masyarakat, barang, jasa, tenaga kerja, tapi nanti di masa depan. Nah, kita bakal telusuri gimana pandangan ini bikin dia beda dari orang super kaya lain dan gimana ini kelihatan di pilihan hidupnya yang sering kelihatan, paradoks gitu. Wah, menarik banget itu, dibingkai sebagai pemisahan antara menghasilkan dan membelanjakan. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Yang dari sumber kita. Wujud check claim ini tuh apa sih sebenarnya menurut Buffett? Gini, di kutipan The Snowball, itu dijelasinnya simpel tapi dalam sih. Setiap kali seseorang, siapa aja ya, nggak harus miliarder punya pendapatan lebih gede dari pengeluarannya, dia itu sebenarnya lagi nabung atau numpuk check claim. Kayak Anda nyimpen voucher gitulah. Tapi bukan buat diskon belanjaan ya. Ini kupon buat mengklaim bagian dari output ekonomi masyarakat, tapi nanti. Uang di bank, saham, obligasi. Nah, semua itu dilihat Buffett sebagai representasi fisik check claim ini. Jadi kayak daya beli yang sengaja nggak dipakai sekarang, disimpan buat nanti, gitu ya? Terus bisa dipakai buat apa aja check claim ini menurut pandangan Buffett yang ada di sumber? Sumbernya ngejelasin beberapa kemungkinan sih. Yang paling jelas, ya check claim ini bisa dicairin buat konsumsi pribadi di masa depan. Mungkin buat beli rumah lebih gede, mobil mewah, keliling dunia, atau ya sekedar buat pensiun gitu. Pilihan kedua, check claim ini bisa dikasih ke orang lain pas pemiliknya masih hidup. Misalnya, hadiah buat anak, sumbangan kecil ke yayasan lokal, atau bantu teman. Terus pilihan ketiga, check claimnya dialihkan setelah pemiliknya meninggal. Biasanya ya bentuknya warisan ke keluarga atau donasi filantropis yang skalanya lebih gede. Intinya, cek ini alat tukar lintas waktu lah. Oke, konsep dasarnya cukup jelas ya. Tapi yang bikin ini jadi wah nonjol banget itu kan gimana Buffett menurut sumber ini ngejalanin filosofi ini. Sumbernya secara jelas banget ngekontrasin cara Buffett numpuk check claim sama cara orang super kaya lain pakai check claim itu. Bisa dijelasin lagi nggak kontrasnya? Contoh Hearst tadi kayaknya wah mencolok banget. Iya, kontrasnya itu dramatis banget. Dan digambarin jelas di kutipan William Randolph Hearst, taipan di dia itu, contoh ekstrim penggunaan check claim buat konsumsi yang, wah, luar biasa mencolok. Kastilnya di San Simeon, California, itu bukan cuma rumah mewah loh. Itu kayak monumen pribadi yang dibangun dengan skala yang, ya ampun, kayak Firaun. Sumber kita nyorot detail spesifik kayak kebun binatang pribadi, bayangin coba, punya kebun binatang sendiri. Di mana beruang kutubnya aja perlu dikirimin es balok rutin tiap hari. Nah, ini manifestasi fisik dari pencairan check claim dalam jumlah masif buat gaya hidup yang, hampir nggak kebayang gitu. Gila, beruang kutub dikirimi es tiap hari itu bener-bener skala yang beda ya. Dan sumber tadi nyebut Firaun juga kan ya? Betul. Firaun Mesir kuno kan pakai check claim mereka yang waktu itu bentuknya ya kontrol atas tenaga kerja sama sumber daya alam yang gede banget buat bangun piramida. Piramida itu kan bentuk konsumsi monumental ya. Pernyataan kekuasaan, keabadian, yang pakai sumber daya masyarakat dalam skala raksasa. Baik Hearst maupun Firaun, kalau diinterpretasi gini, milih buat cepet-cepet mencairkan check claim mereka jadi sesuatu yang kelihatan banget, fisik banget, dan seringkali ya pribadi banget. Nah, filosofi Buffett, seperti yang digambarin The Snowball, itu kebalikannya. Fokus utamanya malah di proses memperbanyak check claim itu sendiri.
lewat investasi dan compounding itu tadi, bukan dibelanjain gede-gedean buat hal-hal kayak gitu. Nah, istilah compounding muncul lagi nih. Mungkin pas nih buat sedikit dibahas. Soalnya ini kayaknya sentral banget ya dalam cara Buffett numpuk cek klaimnya itu. Oh tentu, compounding itu, atau bunga berbunga, itu mesin utamanya akumulasi kekayaan Buffett. Gampangnya gini, ini proses di mana untung dari investasi Anda itu nggak diambil, tapi diinvestasiin lagi biar keuntungan itu juga mulai ngasilin untung tambahan. Hasilnya bukan lurus naiknya, tapi eksponensial, melengkung ke atas gitu. Duit sedikit aja yang dibiarin compounding lama banget, itu bisa jadi gede banget loh. Buat Buffett, nunda konsumsi, nggak nyairin cek lemnya. Itu bikin mesin compounding ini kerja maksimal. Dia lihat tiap dolar yang dibelanjain hari ini tuh bukan cuma $1 hilang, tapi potensi untung puluhan atau ratusan dolar di masa depan yang ikut hilang juga. Wah, jadi gaya hidup hematnya yang terkenal itu bukan cuma karena katakanlah pelit atau aneh gitu ya, tapi benar-benar wujud dari filosofi check claim dan kekuatan compounding ini dong. Sumber kita kasih contoh spesifik kan? Jelas banget tergambar. Kutipan dari The Snowball itu ngasih gambaran konsisten soal ini. Fakta dia masih tinggal di rumah yang sama di Omaha yang dibeli tahun 1958, cuma $31.500, padahal hartanya puluhan miliar dolar, itu contoh paling ikonik. Sumber juga nyebut kebiasaannya pakai jas yang sama bertahun-tahun atau nyetir mobil yang jauh dari kesan mewah. Ini bukan karena dia nggak mampu beli yang lebih bagus ya. Ini pilihan sadar buat nggak nyairin cek klaimnya buat hal-hal itu. Ada cerita lucu di kutipan itu, tentang seseorang di acara sosial kelas atas, pas dikenalin ke Buffett, reaksinya nggak percaya gitu. Anda pasti bercanda, katanya. Gara-gara penampilannya sederhana banget, nggak sesuai sama reputasi kekayaannya. Hahaha, iya sih, bisa dimaklumi reaksi orang itu, mengingat ekspektasi orang ke miliarder kan? Apa sumber ngasih petunjuk lebih dalam? Kenapa dia bisa seteguh itu sama prinsip ini? Ada pengaruh orang lain mungkin? Sumber nunjuk ke kekaguman Buffett sama sosok Peter Kiewit, pengusaha konstruksi legendaris dari Omaha juga, yang bangun kerajaan bisnis gede dari nol. Kutipan nyebut Kiewit sebagai contoh ideal, produsen, bukan konsumen. Maksudnya gini, Kiewit itu terkenal karena dia investasiin lagi hampir semua untung perusahaannya buat muatin dan gedein kapasitas organisasinya sendiri. Beli alat lebih bagus, rekrut orang terbaik, perluas jangkauan. Bukan malah narik untung gede buat gaya hidup mewah pribadi. Nah, Buffett kagum banget sama etos ini. Buat dia, Kiewit itu contoh sempurna orang yang fokus numpuk cek klaim dalam bentuk kapasitas bisnis yang lebih besar daripada nyairin buat konsumsi pribadi. Filosofi reinvestasi Kiewit ini nyambung banget sama pendekatan Buffett sendiri di Berkshire Hathaway. Oh, itu ngasih konteks yang menarik ya. Nah, sekarang kita pindah ke sisi lain cek klaim nih. Gimana cara pakainya di akhir? Terutama soal warisan dan filantropi. Kan ini area di mana Buffett juga terkenal banget. Apalagi dengan The Giving Pledge itu. Gimana konsep cek klaim main di sini? Nah, ini bagian yang agak kompleks dan banyak lapisannya dalam cerita Buffett. Seperti digambarin sumber kita. Secara teori sih, rencana filantropi gedenya, janji nyumbangin lebih dari 99% kekayaannya, itu cara utama dia berencana mencairkan tumpukan cek klaim raksasanya itu. Ini kan pengalihan hak klaim atas sumber daya masyarakat dari dia ke tujuan-tujuan sosial. Tapi kutipan dari The Snowball juga ngangkat kritik yang pernah muncul loh, terutama sebelum donasi besarnya mulai. Kritik itu pakai analogi janjinya buat memberi setelah meninggal itu kayak ungkapan selai untuk besok, tapi nggak pernah selai untuk hari ini dari cerita Alice in Wonderland. Jadi ada kesan janji gede itu kayaknya agak abstrak, selalu di masa depan gitu. Selai untuk besok. Wah, metaforanya tajam juga ya. Apa sumber mengaitkan penundaan ini sama hal lain dalam psikologi Buffett? Sumbernya setidaknya di kutipan yang kita punya ini, ngasih isyarat kalau penundaan filantropi skala besar ini mungkin ada kaitan sama keengganan Buffett buat mikirin secara mendalam soal kematiannya sendiri. Seolah-olah selama cek klaim itu masih utuh di bawah kendalinya dia, proses compounding masih jalan terus. Fokusnya tetap di akumulasi, bukan di disposisi akhir. Tentu ini interpretasi penulis biografinya ya, tapi ini nambah lapisan psikologis ke keputusan finansialnya dia. Ini kayaknya sejalan juga ya sama sikap dia ke warisan buat keluarganya sendiri. Dia kan kayaknya nggak pengen gitu aja warisin tumpukan cek klaim itu ke anak-anaknya. Betul sekali. Sumber nyatat kejadian penting pas ayahnya, Warren Buffett, meninggal.
Warren secara khusus minta namanya dihapus dari daftar ahli waris di surat wasiat ayahnya. Tujuannya, biar bagian warisan yang harusnya dia terima itu bisa dibagi rata ke dua saudarinya, Doris dan Bertie. Alasannya, menurut sumber, pragmatis banget dan percaya diri. Dia ngerasa nggak butuh warisan itu karena yakin bisa ngasilin duit jauh lebih banyak sendiri. Sikap ini konsisten sama cara dia ngediin anak-anaknya, Susan, Howard Jr., sama Peter. Mereka didorong buat mandiri dan paham kalau mereka harus cari jalan sendiri, nggak ngandelin warisan gede buat hidup enak. Dia kan terkenal sama pandangannya kalau warisan ideal itu cukup uang biar mereka merasa bisa ngelakuin apa aja, tapi nggak kebanyakan sampai mereka nggak mau ngelakuin apa-apa. Pandangan yang cukup keras tapi konsisten ya sama filosofinya. Terus gimana soal pandangannya tentang pajak warisan atau estate tax? Ini kayaknya relevan banget sama gagasan check claim dan peran masyarakat deh. Sangat relevan. Buffett, seperti dicatat sumber, itu salah satu pendukung paling vokal dan konsisten buat pajak warisan yang signifikan di Amerika. Logikanya nyambung langsung ke konsep check claim. Dia lihat akumulasi kekayaan yang luar biasa gede di tangan satu orang atau keluarga itu sebagai penumpukan klaim atas sumber daya masyarakat. Menurut dia, adil dan bahkan perlu bagi masyarakat lewat pemerintah buat mengklaim kembali sebagian check claim itu pas kekayaan pindah generasi. Apalagi kalau kekayaan itu tumbuhnya eksponensial, sebagian besar karena ada di dalam sistem ekonomi dan sosial yang stabil yang disediain masyarakat itu sendiri. Dia kan sering pakai perbandingan tarif pajaknya sama sekretarisnya ya, itu bukan? Iya, itu argumen klasik Buffett yang dikutip juga di sumber. Dia berulang kali nunjukin paradoks kalau tarif pajak efektifnya dia, yang kebanyakan dari untung modal jangka panjang, capital gains, investasinya, seringkali lebih rendah persentasenya dibanding tarif pajak penghasilan yang dibayar sekretaris atau staf kantornya dari gaji mereka. Buat dia, ini bukti ketidakadilan fundamental di sistem pajak yang perlu dibenerin. Dan pajak warisan itu salah satu cara buat mencapai keseimbangan yang lebih baik. Memastikan cek klaim yang terkumpul masif itu nggak terkonsentrasi selamanya di dinasti-dinasti kaya. Tapi, iya, terlepas dari kritik selai untuk besok tadi, akhirnya Buffett nggak nunggu sampai meninggal kan, buat mulai nyairin cek klaimnya gede-gedean buat filantropi. Keputusan nyumbang ke Gates Foundation itu ngubah cerita banget ya? Itu titik balik yang monumental banget, dan terjadinya relatif lebih lambat ya dalam hidupnya. Keputusannya tahun 2006 buat mulai nyumbangin sebagian besar saham Berkshire Hathaway miliknya, nilainya puluhan miliar dolar waktu itu, dan terus nambah, terutama lewat Bill and Melinda Gates Foundation. Itu langkah pencairan cek klaim yang konkret dan masif. Pilihan buat nyalurin lewat Gates Foundation juga khas Buffett banget. Dia kagum banget sama pendekatan Bill dan Melinda Gates yang dianggapnya sangat rasional, basisnya data, fokus ke hasil terukur, dan efisien ngelola filantropi global. Oh, jadi ini bukan cuma sekedar ngasih ya, tapi ngasih dengan cara yang dia anggap paling cerdas dan paling berdampak gitu. Persis, ini nunjukin prinsip investasinya yang lain yang sering disebut coattailing itu loh, numpang atau ngikutin jejak orang yang dianggapnya kompeten banget di bidangnya. Daripada nyoba bangun organisasi filantropi raksasa sendiri dari nol di usia senja, dia milih buat nitipin pencairan cek klaimnya ke yayasan yang udah terbukti kredibilitas dan efektivitasnya di bawah pimpinan orang-orang yang sangat dia hormati. Dia lihat itu cara paling efisien buat mastiin akumulasi kekayaan seumur hidupnya bisa ngasilin dampak sosial positif sebesar mungkin, sesuai sama logika dan rasionalitas yang selalu dia junjung tinggi. Kalau gitu mari kita coba rangkum deh. Setelah kita telusuri sumber ini, konsep check claim ini benar-benar bukan cuma metafora biasa ya. Ini kerangka berpikir fundamental yang ngejelasin banyak hal soal Warren Buffett. Gaya hidup hematnya sebagai bentuk menunda konsumsi, fokusnya ke compounding sebagai mesin nambah check claim, pandangannya soal warisan dan pajak, sampai akhirnya keputusannya nyalurin check claim itu lewat filantropi terencana. Ini soal ngelihat kekayaan bukan sebagai sesuatu buat dinikmatin sekarang, tapi sebagai potensi dan tanggung jawab. Anda merangkumnya dengan baik sekali. Konsep ini nyorot perspektif jangka panjangnya yang luar biasa. Dan sebuah keyakinan mendasar kalau nilai tertinggi dari kekayaan itu bukan pada kemampuannya beli kemewahan atau kekuasaan pribadi, tapi pada potensinya buat tumbuh dan pada akhirnya dialokasikan secara bijaksana. Sumber kita juga nyinggung konsep stewardship atau kepengurusan ya. Gagasan kalau kekayaan segede itu bukan milik pribadi semata, tapi semacam amanah yang perlu dikelola secara bertanggung jawab. Idealnya buat kebaikan yang lebih luas.
Nah, filosofi check claim ini inti dari pandangan stewardship ala Buffett ini. Ini benar-benar ngasih perspektif beda ya tentang salah satu figur paling dikenal di dunia finansial. Dan ini bawa kita ke pertanyaan penutup nih buat Anda, pendengar kami, di tengah budaya yang seringkali dorong kita buat cepat nikmatin hasil kerja keras, buat segera mencairkan cek klaim kita dalam bentuk konsumsi. Apa sih relevansi gagasan menunda dan menumpuk ala Buffett ini buat hidup kita sendiri, terlepas dari skala finansial kita ya? Dan mungkin lebih jauh lagi ya, kalau kita terima gagasan bahwa akumulasi kekayaan dalam skala apapun, itu numpuk cek klaim atas sumber daya masyarakat. Tanggung jawab apa yang kemudian nempel di kepemilikan cek klaim itu? Gimana kita bisa jadi steward atau pengurus yang bijaksana atas klaim yang kita punya sekecil apapun itu? Pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya menarik buat direnungkan ya. Sampai di sini dulu penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.